Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa jurusan Tadris Matematika Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang prosedur pembuktian dalam matematika gitu. Dan sebelum kita lanjut, mari kita kenalan dulu. Anggota kelompok saya pertama ada Ulfa Rahmatul Marifah, kemudian ada Nazilatul Fariha Arafat, kemudian ada saya sendiri Muhammad Isyam, dan yang terakhir ada Herninda Fitri Laili. Terus yang akan kita bahas ini singkat saja. Yang pertama ada bukti kosong, kemudian bukti trivial, bukti eksistensial, bukti ketunggalan, pembuktian menggunakan pecah kasus, pembuktian menggunakan induksi matematis, ada bukti langsung, dan yang terakhir ada bukti tak langsung. Mari kita lanjut ke materi yang pertama. Yang pertama ada bukti kosong. Di sini disebutkan bila hipotesis P pada P implikasi Q sudah bernilai salah, maka P implikasi Q selalu benar apapun nilai kebenaran dari Q. Jadi jika kita dapat menunjukkan bahwa P salah, maka kita telah berhasil membuktikan kebenaran P implikasi Q. Oke, mari kita langsung ke contoh. Di dalam teori himpunan kita mengenal definisi berikut, di mana diberikan dua himpunan A dan B. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari B, ditulis seperti itu jika pernyataan berikut dipenuhi. Jika X anggota dari A, maka X anggota dari B. Suatu himpunan dikatakan himpunan kosong jika ia tidak mempunyai anggota. Buktikan himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari himpunan apapun. Nah, cara kita membuktikan gimana gitu. Nah, misalkan A adalah himpunan kosong, suatu himpunan kosong, dan B himpunan sebarang, kita akan tunjukkan bahwa pernyataan jika X anggota A, maka X anggota B bernilai benar. Karena A himpunan kosong, maka pernyataan P, yaitu X bagian dari A, selalu bernilai salah, karena tidak mungkin ada X yang menjadi anggota himpunan kosong. Karena P salah, maka terbuktilah kebenaran pernyataan jika X bagian dari A, maka X bagian dari B, yaitu A himpunan bagian dari B. Karena B himpunan sebarang, maka bukti selesai. Lanjut ke yang kedua, ada bukti trivial. Nah, bukti trivial, bila pada P implikasi Q dapat ditunjukkan bahwa Q benar, maka implikasi ini selalu bernilai benar apapun nilai kebenaran dari P. Jadi, jika kita dapat menunjukkan bahwa Q benar, maka kita telah berhasil membuktikan kebenaran P implikasi Q. Dengan contoh, buktikan jika 0 bagian dari neutral number, maka 0 bagian dari real number. Dan dengan bukti pernyataan Q, yaitu 0 bagian dari real number, bernilai benar karena 0 merupakan anggota bilangan real. Maka pernyataan jika 0 bagian dari neutral number, maka 0 bagian dari real number bernilai benar. Itu. Dan oke, satu contoh aja karena waktunya kelamaan. Lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga, bukti eksistensial. Bukti eksistensial disebut juga bukti keberadaan. Ada dua tipe bukti eksistensial, yaitu konstruktif dan tak konstruktif. Pada metode konstruktif, eksistensi atau keberadaannya ditunjukkan secara eksplisit atau jelas. Sedangkan pada metode tak konstruktif, eksistensi atau keberadaannya tidak ditunjukkan secara eksplisit atau tidak ditunjukkan secara jelas. Contoh bukti eksistensial tipe konstruktif, ada bilangan prima yang genap. Pernyataan ada bilangan prima yang genap dapat dibuktikan dengan menunjukkan angka 2, karena 2 adalah bilangan prima dan juga bilangan genap. Contoh bukti eksistensial tipe tak konstruktif, buktikan ada bilangan irasional X dan Y sehingga XY rasional. Pembuktiannya seperti yang ada dalam video presentasi. Pada bukti ini hanya ditunjukkan eksistensi bilangan irasional X dan Y tanpa memberikannya secara eksplisit. Bukti ini dikenal dengan istilah pembuktian eksistensi non-konstruktif. Bukti yang keempat yaitu bukti ketunggalan. Dalam bukti ketunggalan, ada dua pendekatan yang dapat ditempuh untuk membuktikan bahwa X hanya satu-satunya objek yang memenuhi, yaitu yang pertama, menunjukkan bahwa ada elemen X yang memenuhi sifat yang diinginkan. Yang kedua, menunjukkan bahwa jika Y tidak sama dengan X, maka Y tidak memenuhi sifat yang diinginkan. Contoh bukti ketunggalan, tunjukkan bahwa setiap bilangan bulat mempunyai invers penjumlahan yang tunggal. Bukti, jika P bulat maka P plus Q sama dengan 0 ketika Q sama dengan min P dan Q juga bulat. Untuk menunjukkan ketunggalan, misalkan ada R bilangan bulat dengan R tidak sama dengan Q dan P plus Q sama dengan P plus R. Dengan mengurangi kedua ruas dengan P, didapat Q sama dengan R. Kontradiksi dengan R tidak sama dengan Q, jadi ada bilangan bulat Q yang tunggal sehingga P plus Q sama dengan 0.
Yang selanjutnya yaitu bukti menggunakan pecah kasus. Salah satu metode umum untuk membuktikan suatu pernyataan berbentuk P implikasi Q adalah dengan membagi bukti ke dalam sejumlah kasus dan bahkan subkasus. Secara umum, bukti dengan pecah kasus digunakan ketika premis P dapat ditulis dalam bentuk A disjungsi B. Pada teorema ekuivalen, diketahui bahwa A disjungsi B implikasi R ekuivalen dengan A implikasi R konjungsi B implikasi R. Oleh karena itu, untuk membuktikan bahwa A disjungsi B implikasi R benar, maka perlu untuk membuktikan bahwa masing-masing A implikasi R dan B implikasi R adalah benar. Contoh soal dan pembuktian. Buktikan bahwa jika X elemen bilangan real, maka nilai mutlak X kuadrat sama dengan X kuadrat. Pembuktian dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Ambil sebarang X elemen bilangan real, maka terdapat dua kemungkinan, yaitu X kurang dari 0 atau X lebih besar sama dengan 0. Kasus 1, misal X kurang dari 0. Berdasarkan definisi nilai mutlak, maka nilai mutlak X sama dengan negatif X. Dengan mengkuadratkan kedua ruas, diperoleh bahwa nilai mutlak X kuadrat sama dengan negatif X kuadrat. Karena negatif X kuadrat sama dengan X kuadrat, maka nilai mutlak X kuadrat sama dengan negatif X kuadrat sama dengan X kuadrat. Kasus 2, misal X lebih besar sama dengan 0. Berdasarkan definisi nilai mutlak, maka nilai mutlak X sama dengan X. Dengan mengkuadratkan kedua ruas, diperoleh bahwa nilai mutlak X kuadrat sama dengan X kuadrat. Berdasarkan kedua kasus tersebut, berlaku nilai mutlak X kuadrat sama dengan X kuadrat. Sehingga terbukti bahwa jika X elemen bilangan real, maka nilai mutlak X kuadrat sama dengan X kuadrat. Yang selanjutnya yaitu pembuktian menggunakan induksi matematika. Induksi matematika adalah suatu metode yang digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu pernyataan matematika, terutama yang berhubungan dengan bilangan asli. Ada 3 prinsip dalam pembuktian induksi matematika, yaitu induksi matematika sederhana, induksi matematika umum atau yang dirapatkan, dan induksi matematika kuat. Pembuktian dengan menggunakan induksi matematika mengharuskan terpenuhinya 2 hal sebagai berikut. Yang pertama, kasus dasar. Pernyataan terbuka PN harus bernilai benar untuk N sama dengan 1. Yang kedua, langkah induksi. Asumsikan bahwa pernyataan terbuka PN bernilai benar untuk N sama dengan K. Harus dapat dibuktikan bahwa pernyataan terbuka PN juga bernilai benar untuk N sama dengan K plus 1. Secara umum, langkah-langkah yang dilakukan dalam pembuktian dengan menggunakan induksi matematika adalah sebagai berikut. Yang pertama, buktikan bahwa P1 bernilai benar. Yang kedua, asumsikan bahwa PK bernilai benar. Yang ketiga, buktikan bahwa PK plus 1 bernilai benar. Dan yang keempat, berikan kesimpulan. Selanjutnya adalah bukti langsung. Metode pembuktian langsung adalah suatu proses pembuktian menggunakan alur maju, mulai dari hipotesis dengan menggunakan implikasi logik sampai pada pernyataan kesimpulan. Hukum-hukum dalam matematika pada umumnya berupa proposisi atau pernyataan berbentuk implikasi atau bimplikasi, atau pernyataan kuantifikasi yang dapat diubah bentuknya menjadi pernyataan implikasi. Misal, kita punya teorema P implikasi Q dengan P di sini sebagai hipotesis yang digunakan sebagai fakta yang diketahui atau sebagai asumsi. Selanjutnya, dengan menggunakan P, kita harus menunjukkan bahwa berlaku Q. Selanjutnya adalah bukti tak langsung. Bukti tak langsung dibagi menjadi 2, yaitu kontraposisi dan kontradiksi. Bukti tak langsung kontraposisi. Bukti dengan metode ini tentu saja berkaitan dengan teorema-teorema berbentuk jika P maka Q. Kita tahu bahwa nilai kebenaran suatu implikasi P implikasi Q ekuivalen dengan nilai kebenaran kontraposisinya negasi Q implikasi negasi P. Jadi, membuktikan suatu kebenaran pernyataan implikasi dibuktikan lewat kontraposisinya. Dasar inilah yang menjadi pondasi pembuktian dengan metode kontraposisi. Metode pembuktian tak langsung lainnya adalah dengan kontradiksi. Pembuktian tidak langsung kontradiksi dilakukan dengan mengandaikan konklusi yang salah dan menemukan suatu hal yang bertentangan dengan fakta, aksioma, atau teorema yang ada. Pengandaian konklusi salah tidak bisa diterima dan akibatnya konklusi yang ada benar berdasarkan premis yang ada. Oke, sekian video presentasi dari kelompok 6. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.